Halo Sobat Selong Squad, kali ini kantor cabang Selong memiliki podcast yang tentunya memberikan informasi yang sangat menarik kepada sahabat Selong Squad, diberi nama SOS atau Sound of Selong Squad. Jadi jangan lupa untuk menonton dan mendengarkan informasi-informasi penting yang luar biasa yang tentunya sangat berguna untuk sahabat Selong Squad semua. Terima kasih. Halo teman SOS, ketemu lagi bersama saya Ipan Sofian di SOS Sound of Selong Squad. Oke, tepuk tangan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang biasanya menangani keluhan dan aduan dari peserta. Siapa lagi kalau bukan Mas Jab Salim Pradana ya? Perdana. Oke, Mas Jab Salim Perdana. Mas Jeb ini sering menangani keluhan atau aduan dari peserta yang tentunya banyak keluhan atau aduan dari peserta yang ditangani dan ditampung dan bahkan memberikan solusi untuk peserta seperti itu. Nah, Mas Jeb, ada beberapa pertanyaan yang saya akan utarakan ya. Yang pertama, kemarin kan saya sudah mewawancarai itu Mas Jeb beberapa peserta, tapi sejauh ini mayoritas sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan di kantor cabang Selong, dari mulai frontlinernya, terus security-nya, fasilitas dan lain sebagainya sudah cukup puas peserta. Tapi peserta itu masih ada kebingungan, Mas. Masih ada tapinya ya? Ya, masih ada tapinya. Kemana nih kalau misalkan semisal ada aduan, ada keluhan, nah mereka tuh harus mengadu atau mengeluhkan kemana seperti itu? Bisa dijawab, Mas Cep? Baik. Sebelum ke sana, betul, Kang Ipan ya. Jadi begini, apa sih keluhan itu ya? Jadi kalau kita lihat keluhan itu ternyata adalah sebuah bentuk ekspresi ketidakpuasan dari pelanggan. Yang di sini yang kita bahas tentunya adalah peserta JKN itu sendiri. Bahwa ternyata apa yang dia alami, yang dirasakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul. Jadi memang ketika ada keluhan itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari peserta itu sendiri, yang kedua dari lembaga yang memberikan pelayanan publik tersebut. Jadi memang di negara kita sudah diatur sebenarnya Kang Ipan terkait dengan pelayanan publik. Nah, setiap lembaga yang memberikan pelayanan publik itu tunduk pada ketentuan pasal 25 Undang-Undang 2009 terkait dengan pelayanan publik. Jadi setiap lembaga itu wajib mengelola keluhan atau informasi yang disampaikan oleh peserta. Wajib ya sifatnya. Wajib sifatnya. Oleh karena itu di BPJS Kesehatan sendiri, apalagi saat ini BPJS Kesehatan sedang fokus ya terkait dengan kualitas layanan, mutu layanan. Ya, jadi di setiap customer journey, peserta yang akan kontak dengan BPJS Kesehatan tentu akan benar-benar konsen BPJS Kesehatan itu sendiri. Jadi mulai dari peserta mencari informasi, mendaftar, kemudian mendapatkan identitasnya, membayar iuran, sampai pada akhirnya adalah peserta mendapatkan layanan kesehatan itu sendiri. Tentu BPJS Kesehatan sangat sadar dan paham setiap titik ini tentu ada potensi risiko besar atas keluhan peserta tersebut. Jadi dengan hal tersebut BPJS Kesehatan membuka selebar-lebarnya. Ini yang terpenting. Kanal layanan. Jadi ketika kita ingin fokus terhadap kualitas kanal layanan peserta, yang pertama yang kita lakukan adalah membuka selebar-lebarnya kanal layanan untuk keluhan itu. Kanal layanan untuk keluhan tersebut. Karena apa? Ketika kanal layanan sudah kita bentuk atau sudah kita buat, sudah kita sediakan sebanyak-banyaknya, selebar-lebarnya, keluhan tersebut akan menjadi sebuah masukan juga buat kita sendiri, buat BPJS Kesehatan. Nah, berbicara terkait dengan kanal layanan ya. Tentu inilah yang terpenting bagi peserta ketika di kontak layanan tertentu peserta mendapatkan kesulitan, kemana sih peserta ini harus mengadu? Menyampaikannya lewat apa sih? Jangan-jangan karena peserta tidak tahu menyampaikan kemana, akhirnya curhat di media sosial. Ketika curhat di media sosial, peserta akan mendapat banyak feedback dari netizen bisa pro positif, kontra, bisa negatif, pro kontra tentu ada. Nah, jadi harapannya ketika ada keluhan, peserta menyampaikan ke instansi tersebut, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Nah, untuk itu supaya mempermudah nih, biar peserta ketika ada keluhan
tidak kesulitan juga karena Kemana salah nih gitu ya. satu kendala pelayanan publik itu adalah peserta kesulitan menyampaikan keluhan tersebut. Itu betul sekali. untuk BPJS Kesehatan sendiri ternyata ada secara umum ada 3 Kang Ipan. Ada 3. Kanal layanan yang bisa diakses oleh peserta ketika menemukan kendala di setiap titik layanan tadi. Jadi bukan hanya di BPJS Kesehatan saja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata peserta itu banyak kontak nih, baik itu dengan BPJS Kesehatan ataupun fasilitas instansi kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan ataupun perbankan sendiri yang melakukan pembayaran iuran. Jadi yang pertama, Kang Ipan ada Care Center 165. Care Center 165 Jadi, ya tuh. Care Center 165. Kapan bisa diakses? Itu bisa diakses dalam waktu 24 jam. 24 jam non-stop tuh. Non-stop 24 yang jam. Care Center 165. Care Center 165. Oke, lanjut Mas. Silakan dicatat atau di save. Jadi memang kita harus di handphone kita harus save tuh nomor-nomor penting. Betul. Seperti ambulan, madam. Nah, salah satunya 165 ini Care Center itu. Itu yang menurut saya wajib disimpan di handphone. Betul. Yang kedua. 165. Yang kedua adalah Mobile JKN. Mobile JKN nih. JKN. Selalu Mobile JKN lagi ya. Kalau kita mau BPJS Kesehatan pasti ada Mobile JKN. Semua ada dalam satu genggaman. Selain ada administrasi, ternyata ada kanal pengaduan juga di situ. Oh, ada di sana. Ada kanal pengaduan. Jika peserta ingin curhat panjang lebar, biasanya kebiasaan netizen pengennya curhat panjang lebar ya di Facebook atau di Instagram. Nah, di Mobile JKN bisa juga seperti itu dan jangan khawatir akan ditindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti. Itu merupakan komitmen dari manajemen BPJS Kesehatan. Nah, kemudian selain Mobile JKN tadi, ada juga petugas BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan petugas rumah sakit, tiap-tiap rumah sakit. Jadi, kita sebutnya BPJS 1. BPJS 1. Ya, saat ini ada 2 petugas di rumah sakit itu berkolaborasi untuk menangani keluhan peserta di rumah sakit tersebut. Khusus yang berkunjung ke rumah sakit. Iya. Jadi biasanya kalau kita datang ke rumah sakit, setiap rumah sakit tuh ada posternya tuh besar. Oh, yang foto itu? Iya, yang foto. Di situ ada orang BPJS sama ada orang rumah sakit. Iya, betul. Yang standby seharusnya untuk menjawab apabila ada keluhan peserta di rumah sakit tersebut. Iya, betul. Nah, jadi karena masing-masing rumah sakit tentu petugasnya nanti berbeda-beda Kang Ipan. Betul. Yang berbeda-beda di situ adalah biasanya petugas rumah sakit. Tapi petugas BPJS biasanya di satu wilayah itu sama. Gitu. Ya, Itu ada nomor handphonenya juga. Di situ ada nomor handphonenya. Oh iya. Selain ada nomor handphone juga nanti petugas yang dari BPJS juga akan berkunjung juga ke rumah sakit tersebut untuk melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit baik yang dirawat jalan maupun dirawat inap. Nah, jadi nomor handphone yang tersebut bisa dihubungi ketika ada kendala peserta ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau paskes kerjasama BPJS Kesehatan. Itu yang 3. Itu teman sos beberapa kanal layanan yang bisa diakses oleh teman kawan-kawan sos semua. Yang pertama tadi ada Care Center 165, ada Mobile JKN, dan yang terakhir adalah ada BPJS 1. Ya, di sana ada foto petugas dari rumah sakit dan petugas BPJS Kesehatan, ada nomor handphonenya juga, di sana ada namanya juga. Jadi buat teman-teman sos semua, kalau misalkan ada keluhan bisa menggunakan kanal layanan yang sudah tadi disebutkan oleh Mas Jeb Salim Perdana, seperti itu. Mungkin sampai bertemu lagi di lain kesempatan teman sos. Sampai jumpa dulu. Say hi. Dadah. Nah, gimana? Udah tonton kan podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong? So, buat sahabat Selong semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube BPJS Kesehatan yang tentunya bakalan memberikan informasi yang sangat positif, sangat baik dan berguna untuk sahabat Selong semua. Jadi kalau ada yang kebingungan tentang BPJS Kesehatan, bisa langsung ditonton YouTube BPJS Kesehatan atau podcast BPJS Kesehatan. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih.
Nah, gimana? Udah nonton kan podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong? So, buat sahabat Selong semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube BPJS Kesehatan yang tentunya bakalan memberikan informasi yang sangat positif, sangat baik, dan berguna untuk sahabat Selong semua. Jadi kalau ada yang kebingungan tentang BPJS Kesehatan, bisa langsung ditonton YouTube BPJS Kesehatan atau podcast BPJS Kesehatan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.